Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa wa ibadillahilladzi mustafa. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azanikum jami'an. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan taufik dan hidayahnya masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara pada bulan suci Ramadan. Kata para ulama menyebutkan adanya hidupnya kita hingga akan dapat menghirup udara pada bulan suci Ramadan dikarenakan salah satu doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh ketika kita melihat 2 bulan ke belakang, para imam, para ustaz, mereka berdoa dan kita pun mengamininya. Apa doa mereka? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, barokahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan suci Ramadan. Hari ini kita hidup pada bulan suci Ramadan, bermakna doa kita 2 bulan yang lalu diijabah, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, ketika kita berbicara mengenai bulan suci Ramadan, maka kita berbicara tentang sesuatu yang besar. Sebagaimana kalau kita tamsilkan, kita contohkan, ketika kita melihat keindahan cahaya bulan suci, cahaya bulan purnama, maka apa yang terjadi? Cahaya-cahaya yang kecil, cahaya-cahaya di sekitarnya ini akan luput. Dikarenakan apa? Keindahan bulan purnama. Nah, ketika kita berbicara mengenai Ramadan, maka memudarlah nilai Rajab. Begitu juga memudarlah Muharram. Dikarenakan apa? Datang, kita telah sampai pada bulan Ramadan, yang mana keistimewaan Ramadan tidak akan pernah dapat disaingi, tidak akan pernah dapat diimbangi oleh bulan-bulan lainnya, 11 bulan yang lain. Para jemaah sekalian, nah ketika kita juga berbicara mengenai Ramadan, maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita mau bermuhasabah, mau introspeksi diri, bagaimana puasa kita bisa mendatangkan ketakwaan sesuai dengan janji Allah Ta'ala di akhir Ramadan yang kita kerjakan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa yang bagaimana yang bisa mendatangkan ketakwaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jemaah sekalian, dalam kitab-kitab sejarah disebutkan, ya, suatu kali Imam Abu Hanifah menjelang waktu berbuka, maka murid-murid beliau menghidangkan makanan yang begitu banyak. Ya, tibalah waktu berbuka, ya, mungkin hanya memakan beberapa butir kurma. Sambil memakan itu kurma, buliran-buliran air mata membasahi pipi beliau. Maka ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Imam Abu Hanifah pun menjawab, wahai muridku, ketahuilah, ya, yang membuat aku sedih bagaimana ketika nanti dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa bersama dengan para sahabat. Pada saat itu mereka makan dengan
makanan yang sedikit sekali, ya, begitu sedikit sekali makanan, ya, makanan begitu sedikit. Tetapi walaupun makanan yang sedikit, tetapi ibadah mereka luar biasa banyak. Tapi bagaimana dengan kondisi aku hari ini? Kata beliau, aku di hadapanku begitu banyak makanan, tetapi ya ibadahku sangat sedikit, kata beliau. Para jemaah sekalian, boleh jadi apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah itu berlaku pada kita sekarang ini, ya. Begitu, ya, di meja makanan kita, berapa banyak makanan yang sudah tersedia? Ada kolak, lontong, urap, ya, pecal, empek-empek, bakwan, tahu, ya, tahu gejor, apapun berbagai jenis makanan ada di meja makanan kita, ya. Dan ajibnya para jemaah sekalian, ketika azan berkumandang, itu makanan yang banyak tadi selesai di meja makanan kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, wajar ketika kondisi perut kita kenyang, berat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka bagaimana ibadah puasa yang kita laksanakan sampai detik hari ini bisa mendatangkan hasil sebagaimana puasa-puasanya orang terdahulu. Para jemaah sekalian, oleh karenanya, agar puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita isi amal puasa kita dengan amaliyah. Ya. Bagaimana? Yakni bermula ketika kita sahur, ya. Sahur kita mengikut cara Nabi SAW. Jangan terlalu dini hari. Jam 1, jam 2 itu bukan makan sahur. Tetapi itu apa? Makan malam yang diakhirkan atau makan yang diawalkan. Tetapi hadirin sekalian, makan sahur yang dikehendaki ya mungkin setengah jam menjelang adzan subuh kita di sana melaksanakan sahur, itu yang lebih sunnah kata Nabi SAW. Kemudian hadirin sekalian, sehabis melaksanakan sholat subuh, ya mungkin kita melaksanakannya di masjid atau yang di rumah karena kondisi saat ini, ya jangan langsung kita tidur para jemaah sekalian, tapi kita isi dengan ibadah-ibadah, amaliyah. Kita isi dengan tilawah Al-Quran, zikir kepada Allah, ya. Mungkin tiba waktunya, ya, ketika matahari terbit kita laksanakan sholat 2 atau 4 rakaat yang dinamakan dengan sholat sunat isyraq, yang berpahala seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah yang sempurna 3 kali kata Nabi SAW, ya. Kemudian kalau kita pulang, ya, ke rumah kita, mungkin kita dari masjid atau kita yang sholat di rumah karena uzur, maka jam kita bisa istirahat mungkin 1 jam. Nanti jam 10 kita laksanakan sholat duha, ya. Menjelang duhur kita isi dengan tilawah Al-Quran, ya. Ba'da duhur kita isi juga dengan tilawah Al-Quran atau membaca buku-buku agama, ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita biarkan waktu demi waktu, detik demi detik pada bulan Ramadan berlalu begitu saja hingga merugilah kita, ya. Sehingga Ramadan demi Ramadan, waktu demi waktu pada bulan Ramadan hanya seperti menghitung hari bagi kita, ya. Akhir Ramadan tidak memberikan bekas, tidak memberikan asar, tidak memberikan kesan dalam kepribadian kita, tidak tercermin pribadi Ramadan pada kehidupan kita, ya. Kemudian para jemaah sekalian, ya, menjelang berbuka kita perbanyak doa di sana, ya, perbanyak doa. Sebab apa? Salah satu doa yang mustajab adalah kata Nabi SAW menjelang berbuka, ya. Kalau di Arab hadirin sekalian, kalau di Masjidil Haram setengah jam menjelang berbuka, 1 jam bahkan menjelang berbuka, banyak mereka berdoa di sana. Sebab mereka meyakini, memahami bahwasanya doa yang mustajab menjelang berbuka. Nah, hadirin sekalian, lihatlah bagaimana 1 jam, setengah jam menjelang berbuka di mana kita berkeliaran. Maka kita manfaatkan waktu demi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kita isi dengan qiyamul lail, kita doakan, kita jaga lisan kita daripada hal yang sifatnya ghaflah, kelalaian. Maka mudah-mudahan ketika kita menjaga mengisi Ramadan kita dengan ibadah, memaksimalkan ibadah kepada Allah, maka insya Allah di akhir Ramadan wajarlah kita, ya, mendapatkan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi SAW, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ketika tiba Syawal dia akan seperti keluar daripada rahim ibunya sebagai bayi yang tanpa membuat dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menerima segala bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekian dan demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.